Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Islam kelas IAT 5B. Dalam kelompok ini kami beranggotakan 1. Alia Rahmatil Imaniyah, 2. Fatimah Hafidzatud Diniyah, 3. Firdan Muhammad Nur Zakaria, dan yang keempat adalah Dena Mukhtar Islamuddin. Pada materi kali ini kami akan membahas pertama, definisi filsafat Islam, kedua, objektivitas filsafat Islam, ketiga, metode filsafat Islam dan kegunaan dan hubungannya dengan filsafat Yunani. Di sini masih materi awal dari filsafat Islam. Jadi masih di pengertian pertama. Let's go! Pembahasan pertama, definisi filsafat Islam. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui apa itu makna filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo yang berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan menurut istilah, filsafat diartikan sebagai upaya manusia untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai Tuhan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Kemudian apa itu makna filsafat Islam? Filsafat Islam adalah hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Bagian kedua, objektivitas filsafat Islam. Terdapat 3 pembahasan dalam bagian ini. Yang pertama, objek pembahasan filsafat Islam. Objek pembahasan filsafat Islam memiliki cakupan yang sama dengan filsafat pada umumnya, yaitu realitas. Baik realitas yang berupa material maupun non-material, yang kemudian terfokuskan pada Tuhan, alam, dan manusia. Yang kedua, objektivitas dalam filsafat Islam. Dalam hal ini, objektivitas diartikan mencari dan memahami yang hak ataupun kebenaran yang asli tanpa terpengaruhi oleh pendapat dan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Namun, dalam filsafat Islam, objektivitas ini terkait dengan sesuatu yang ada dalam Islam dan tidak dapat keluar darinya. Yang ketiga, langkah-langkah untuk mencapai keobjektivitasan dalam filsafat Islam. Terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, penggunaan akal sehat dan penyelidikan rasional untuk memahami dan menganalisis realitas. Yang kedua, ketergantungan pada wahyu dan bimbingan kenabian sebagai sumber pengetahuan objektif, yang bisa diartikan sebagai Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pentingnya konsensus dan kesepakatan di antara para akademisi dan pakar di bidang tertentu, atau bisa dikatakan sebagai ijma dan qiyas bila dalam lingkup filsafat Islam. Yang keempat atau yang terakhir adalah penggunaan bukti empiris yang nyata dan observasi untuk memverifikasi klaim dan interpretasi untuk mencapai keobjektivitasan dalam filsafat Islam. Dalam filsafat Islam terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama adalah bayani berupa analisis teks, dan yang kedua ada burhani yaitu berupa keruntutan logika, dan yang ketiga adalah irfani berupa pengalaman langsung atas realitas yang tampak. Oke, yang pertama terdapat metode bayani. Seperti yang telah dijelaskan, bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Teks suci memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah kebenaran sebuah kitab. Fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Sumber dari teks ini berasal dari teks nas dan teks non-nas. Dan cara berpikir yang digunakan adalah dengan menggunakan pola deduktif.
Otoritas teks yang dimaksud dalam Bayani adalah yaitu berpusat dalam sumber teks. Sumber teks terdapat dua, yaitu nas yang berisi Al-Quran dan hadis, dan non-nas yaitu ijma, qiyas. Dalam non-nas ini meliputi beberapa aspek, yaitu salah satunya hukum berupa fikih, pendidikan berupa tarbawi, dan sejarah berupa sirah nabawiyah. Yang kedua yaitu metode burhani. Metode burhani adalah epistemologi berpikir yang didasar pada keruntutan logika dengan sumber pengetahuan dan nalar burhani berupa realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam, sosial, dan humanitis. Dan corak berpikirnya adalah dengan induktif, berbalik dengan metode Bayani yang menggunakan deduktif. Induktif adalah generalisasi dari hasil-hasil penelitian empiris. Dan yang terakhir adalah metode Irfani. Di dua metode sebelumnya yaitu Bayani yang berpusat pada teks dan juga Burhani yang berpusat pada logika, sedangkan Irfani adalah epistemologi yang berdasar pada pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas yang tampak. Beberapa ahli menyebutnya dengan kasyaf. Irfani berfokus pada alat-alat pengalaman seperti batin, zauq, qalb, basiroh, dan intuisi. Zauq adalah kehadiran hati ketika berzikir kepada Allah. Untuk materi selanjutnya yaitu kegunaan dan hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Kegunaan filsafat Yunani dengan filsafat Islam yaitu membantu perkembangan filsafat Islam, dikarenakan pada saat itu kitab yang menjadi rujukan dari para filosof Muslim adalah karya-karya dari Yunani. Filsafat Yunani dalam Islam serta pemikirannya membangkitkan umat Islam untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam, serta menumbuhkan gairah umat untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam dan filsafat. Banyak pemikiran filsafat Islam terpengaruh filsafat Yunani. Meskipun demikian bahwa berguru bukan berarti mengekor atau mengutip, namun hal ini juga tidak mengesampingkan prinsip ajaran Islam dan kondisi masyarakat Islam sendiri. Untuk hubungannya yaitu hubungan histori. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani dari sisi histori adalah penerjemahan buku-buku filsafat dari asal mula bahasa Yunani ke bahasa Arab oleh beberapa kalangan ulama. Faktor inilah yang menjadi sebab hubungan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Kemudian hubungan asal mula filsafat. Filsafat Islam dengan filsafat Yunani sama-sama dilatar belakangi oleh hal-hal yang metafisik. Jika filsafat Yunani mempelajari filsafat di bawah pengaruh mitologi, maka dalam filsafat Islam mempelajari filsafat dalam naungan agama. Baik, itulah paparan materi dari filsafat Islam dari kelompok 1. Ada salah satu quotes dari Eisen berupa, ketakutan bukanlah hal yang buruk, justru ketakutanlah yang membawa kita sampai di titik ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami dan terima kasih sudah menyaksikan video kami ini. Bye-bye!
Metode yang kedua yaitu metode Burhani, yaitu suatu epistemologi berpikir yang didasar pada keruntutan logika. Sumber pengetahuan dan nalar Burhani adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam, sosial, dan humanitas. Serta yang terakhir yaitu corak berpikirnya dalam Burhani adalah dengan induktif, yaitu generalisasi dari hasil-hasil penelitian empiris.